Halo, assalamualaikum. Aku mau kritik lagi si Sandi. Pertama kali debat katanya bisa membuka lapangan kerja 200.000 orang. Gimana membuka lapangan kerja 200.000 orang? Programnya aja aneh, OKOC lah. Itu toko OKOC cuma sebesar kontainer. Nggak ada bahan pokok makanan, nggak ada ikan, nggak ada sayuran, nggak ada cabai, cuma makanan kering. Oh, saya juga bisa loh di gerobak. Karyawannya cuma 2 atau 3 orang udah penuh. Oke, oce gayanya membuka lapangan kerja 200.000 orang. Ya mending programnya Ahok kerja pasukan orange, pasukan hijau, biru, ungu, merah. Sekarang pasukan merah top markotop itu 20 orang per lurah. Itu pasukan merah itu kerjanya apa? Membedah rumah yang udah bodolan itu, dibedah, diperbaiki. Itu biayanya itu apa itu pengembang, terus yang gaji pemerintah Jakarta. Enak, 3.500.000. Anak sekolah udah gratis, kesehatan udah nggak usah bayar, naik Transjakarta gratis. Kalau saya jadi pasukan merah, ya duitnya bisa beli untuk beli KPR per bulan 2 juta, sisanya ditabung. KJP kan nggak mungkin lah untuk beli buku terus-terusan, untuk beli seragam terus-terusan. Bisa digunakan untuk beli daging ayam, daging sapi, beras, biskuit. Bisa, paling penting jangan digunakan untuk beli pulsa. Itu programnya Ahok nyata, sudah terbukti 600.000 per bulan. Kalau nggak habis ya tetap masuk 600.000 per bulan. Kan nggak mungkin tahu beli sepatu, beli tas terus-terusan. Itu uangnya ya tetap di kartu KJP, itu bisa digunakan untuk beli biskuit, beli beras, beli daging. Murah itu, per bulan 600.000. Ya kalau gajinya 3.500.000 ya bisa nyicil KPR. Itu programnya Sandi itu oke, oce, ogah kerja, ogah capek. Itu kalau oke oce itu kalau di Hongkong itu seperti kontainer berjualan, karena orang itu nggak sanggup beli kios, nggak sanggup bayar sewa kios, atau mungkin nggak sanggup nunggu izinnya keluar, jadi ya jualannya pakai kontainer. Kalau Sandi itu namanya kontainer, itu dinamakan OKOC pret loh. Kampanyenya habis 100 miliar, padahal gaji gubernur itu nggak ada 100 miliar untuk 5 tahun. Mungkin ada indikasi seperti Fauzi Bowo ya, yang nggak membangun ini itu, tapi uang APB di Jakarta lenyap, ditelan boh opo, ditelan opo, boh dimakan opo. 5 tahun nggak pernah bangun masjid, nggak pernah mengumrohkan marbot, nggak pernah bangun rusun, nggak pernah bangun LRT, nggak pernah beli Transjakarta, nggak pernah bangun MRT, nggak ada KJP, nggak ada KJS, nggak pernah ada subsidi 80% untuk pertama kali masuk rusun. Itu mungkin mau si Sandi sama Anies mungkin mau seperti Fauzi Bowo tuh ya, ya kan? Oke, assalamualaikum, bye. Kritik untuk si Anies Baswedan, ngaku Islam tapi belum haji. Aneh, padahal gajinya dosen loh puluhan juta. Masa kalah sama pemulung? Udah tua itu belum haji. Aku sendiri lagi nabung, pengen pengen pergi haji. Nah dia gajinya puluhan juta, masa belum haji? Itu Islamnya perlu dipertanyakan itu. Dan kemarin saya baca di Kompas, masa kali jodoh nggak terima digusur, padahal itu tempat maksiat, tempat para judi, tempat para lonte-lonte bahenol seluruh Asia Tenggara. Itu mentang-mentang si Daeng Aziz dukung si Anies, jadi Anies banyak cakap, banyak mulut, katanya bilang itu kali jodoh bukan ditata tapi di apa, digusur. Oh, berarti tempat lonte itu maunya ditata ya Anis, supaya kamu bisa mampir ke situ ya, bisa beropaha anu bahenol gitu ya. Aneh, Islam opo iku? Kali jodoh itu dulu tempatnya para maksiat, ada judi, ada lonte bahenol seluruh Asia Tenggara. Itu mangkalnya di kali jodoh. Terus ada narkoba, ada
arak itu di situ ngumpul semua tuh. Ahok itu membersihkan Kalijodo menjadi tempat air petra, tempat publik, ruang terbuka ramah lingkungan, ada musolanya, mau dikasih masjid di situ. Lah kok Anies nggak terima Kalijodo dibegitu sama Ahok. Itu Islamnya apa? Mungkin kepingin pantat-pantat bahenol gitu ya. Dasar Islam apa dia? Masa Kalijodo dibikin indah begitu nggak terima? Itu loh digunakan untuk anak-anak. Nggak ada warga Kalijodo protes kecuali si Daeng Aziz yang punya klub malam itu protes. Sekarang Kalijodo itu jadi indah banget, melebihi Prancis, lebih indah daripada Prancis, lebih indah daripada Singapura. Lah kok Anies nggak terima Kalijodo dibegituin? Itu Islam apa? Perlu ditanyakan kok ya. Assalamualaikum, bye. Aku mau cerita lagi, ada ustadz yang sekarang nggak mewek. Dulu itu ada ustadz yang sekarang jangan ditiru ya nak, jangan ditiru melototin ulama. Lah sekarang ada anak haji makan narkoba 2 tahun nggak mewek. Ada ustadz selingkuh 7 tahun nggak mewek. Ada ibu-ibu bikin sabun Al-Maidah, istrinya Anies calon gubernur Jakarta, nggak mewek. Masa ayat suci Al-Quran dipermainkan bikin sabun Al-Maidah. Lah kalau bikin sabun Al-Maidah buat cuci pantat, buat cuci setelah beol, mandi, ya Allah Gusti. Kenapa? Tapi si Rizik nggak demo. Ustadz itu nggak mewek, nggak nangis, walaupun surat Al-Maidah dibuat mainan, bikin sabun, bikin roti. Ustadz itu aneh juga. Si Rizik juga nggak demo. Al-Maidah dibikin tamasya, dibikin sabun, dibikin roti. Coba kalau itu yang melakukan Ahok, sudah di demo berjilid-jilid, ya kan? Begadang mari begadang, asal ada narkobanya. Roma dan Ridho. Begadang boleh saja, asal ada narkotikanya. Roma dan Ridho. Jangan ditiru ya nak, jangan ditiru. Anak haji makan narkoba 2 tahun. Jangan ditiru ya nak, jangan ditiru. Udah ustadz selingkuh 7 tahun tanpa sepengetahuan istrinya. Rhoma Irama dulu pernah menghina Ahok. Katanya Ahok bikin aib Jakarta. Loh, sekarang anaknya bikin aib Jakarta. Itu namanya karma, oke? Okay? Dulu ada ustadz bilang Ahok iblis. Lah, sekarang dia selingkuh 7 tahun sampai punya anak. Tapi nggak ada ustadz yang mewek. Dulu Ahok di demo, di fitnah, katanya menistakan agama. Lah, sekarang ada orang bikin sabun Al-Maidah, nggak ada ustadz yang mewek. Aneh kan? Gara-gara Ahok difitnah menistakan agama, aku jadi tahu ternyata Ahok pernah menghajikan marbot 100 orang tahun 2007. Itu ustadz belum punya pesantren. Gara-gara Ahok difitnah menistakan agama, aku jadi tahu ternyata Ahok pernah bangun pesantren 20 hektar tahun 2007. Si ustadz yang mewek itu belum punya pesantren. Ada orang bikin sabun Al-Maidah, nggak ada ustadz yang mewek. Si Raja Dangdut nggak mewek juga, nggak demo juga. Oke, assalamualaikum. Daimah iki marah. Daimah tukang kritik memang, Daimah tukang kritik. Assalamualaikum, bye.